episode yang kesekian kalinya nih. Jadi ini mobil jalan normal, ada sekitar 5 kilo gitu, tiba-tiba berebet, getar banget. Dari RPM berapapun digas juga nggak bisa. Sekarang kita tes. Nggak bisa hidup, tadi hidup sih. Nah, getar terus. Kalau diinjek gasnya nggak mau naik, panteng di situ terus. Nah, dilepas gasnya mati. Aduh, mumet. Kondisi knalpot sampai hitam gara-gara misfire nih. Asap tebal hitam, kenceng banget. Sudah coba ganti itu ya, apa namanya tuh? Aduh, ya itu dia, CDI. Masih juga berebet. Bongkar ini, cek setelan klep, nggak ada perubahan, normal. Habis itu cek nih, ganti koil yang sebelumnya tetap berebet. Itu sudah dibeliin yang baru semua tuh, ini baru tetap semua masih berebet. Untung tadi kedengeran suara klotak. Tadinya pas gejala itu muncul juga ada terdengar suara benturan, cuman nggak tahu di dalam mobil, jadi nggak jelas. Pas saya tadi start, sempet nih ada bunyi di sekitaran sini nih. Jadi semoga nih ini penyebabnya nih, si distributor. Rasanya pir di dalamnya ini ada yang lepas, jadi ada suara benturan sehingga pembakarannya nggak pas. Udah coba bongkar busi, semuanya hitam. Ini busi yang terpasang di awal semuanya hitam rata, jadi pembakarannya semuanya tidak beres, tidak benar. Nanti kita kembalikan lagi, pasang ini nggak ada sikat, kita setel kering, nanti dia bisa bersih sendiri, kebuang ke jalur pembakaran, nanti bisa putih lagi nih yang tadinya hitam. Nah, bener kecurigaan saya, ini bisa ketarik lepas dari dudukannya, sekitar naik berapa mili nih, nggak beres nih, lepas. Padahal kalau yang bener nggak geser, naik cuma sekitar ya 2-3 mili lah. Ini ada sekitar 8 mili nih naik, ada yang lepas nih berarti. Pantas aja pembakaran yang nggak beres. Akhirnya ketahuan penyakitnya di sini nih. Oke, kita pasang kembali distributor yang baru, bukan baru ya, bekas, tapi kondisi masih fit. Semua udah terpasang dengan baik. Sekarang kita tes ya, businya kita kembalikan lagi ke busi iridium yang ini, yang hitam ini. Oke guys, ini keempat busi yang kita coba tadi, basah semua, pembakarannya nggak tepat. Masih bersih sih, masih bersih semua. Kita kembalikan kembali ke yang iridium, yakin deh pasti bisa. Oke, semua sudah kepasang. Sekarang kita tes start engine. Kita tes start, semoga normal nih. Belum hidup. Masih getar. Halo Pak Yan, kenapa kok
putaran mesin saya keras sekali ya. Semua sudah saya cek normal. Apa bisa timing gear loncat ini ya? Soalnya ini semua udah normal, injektor hidup, AFM. Pokoknya tadinya itu mobilnya enak, normal. Terus pas lagi di tengah jalan tiba-tiba berebet gini, nggak bisa digas. Kalau digas dia jadi kasar dia. Wow, nggak bisa digas. Wow, geledak gitu dia mesinnya. Sekarang langsung mati ini. Kenapa ya Pak Yana? Apa timing gearnya loncat ya ini ya? Jadi ini awalnya pakai Delco ini Om. Nih loncat dia memang. Saya tadinya sih sudah tenang. Oh ini penyakitnya. Sudah gitu. Saya pindah tuker sama yang ini. Ini normal ini. Dulu pernah pakai kondisi normal. Ternyata setelah pasang ini tetap vakum masih oke. Ini juga vakum oke. Terus keempat businya ini hitam semua ini. Keempatnya ini pembakarannya nggak bagus ini. Jadi tadi ini keempat injektor sudah saya lepas, hadap ke atas, saya start, semuanya bagus injektor dari Om. Semua pengabutannya bagus yang 4 injektor ini. Habis itu pindah Delco, tukar coil, ini yang baru nih, tukar yang lama tetap juga. Habis itu tukar CDI yang lama tetap juga berebut, sekarang pasang lagi balikin yang baru. Cek ini style clap tadi semua tidak ada yang berubah, setelan clap bagus. Ya itu dia yang tak pasang sekarang yang masih aslinya. Ini tadinya bersih sampai jadi hitam gini Om. Apa ya kira-kira Om? Ini Om gejalanya Om. Kanan bensin normal. Tarik gasnya nih berebut nih. Oh, getar sekali. Nggak mau naik lagi sudah. Makanya. Tadinya pakai ini sama juga. Ini yang asli, itu yang imitasi. Reaksinya sama juga, getar, nggak bisa digas. Baru ganti busi, gejalanya tetap aja Om. Aduh, pusing-pusing. Seger. Aduh, kerjain aja. Tapi ini mobil M10 ini bisa dibilang bandel. Saya yakin pasti bisa sembuh. Ayo sembuh. Mesti disiram nih mobil. Sembuh. Akhirnya, aduh, berawal dari ini loncat. Ini roto apa namanya? Asnya loncat. Akhirnya saya tuker pakai yang satunya lagi. Terus ini dah. Ininya Om lupa saya Om. Saya bikin 1, 2, 3, 4. Astaga. Ingetnya itu busi 1, 2, 3, 4 gitu Om. Aduh, ini bener-bener nyiksa. Sampai bongkar. Aduh, itu. Ini apa lagi? Aduh, ngecek klep, ngecek puli. Astaga, masang ini ngecek lagi tekanan bensin. Aduh, pokoknya capek dah. Bener-bener capek. Akhirnya udah normal lagi nih. Pakai yang lama, boardnya itu yang imitasi itu. Beres. Balik lagi ke busi yang lama yang iridium. Meskipun kondisinya hitam pekat, langsung saya pasang. Kabel busi juga yang lama, meskipun yang nomor 4 ini nyetrum, kalau dicabut kondisinya masih oke banget. Siapa bilang punya M10 ribet? Gampang kok, bisa bikin rambut dari gondrong sampai botak. Tidur tenang malam ini di
dikerjain hampir seminggu sampai ngelus-ngelus dada, ini pusingnya kenapa ini. Ternyata kebanyakan tahu itu nggak bagus juga. Mending sedikit tahu, sedikit masalah. Ini kalau level penyakit nih, penyakitnya panu tapi nggak sembuh-sembuh. Bener-bener nih punya M10 nih, dibikin gregetan, bikin seneng, bikin kesel, semuanya campur aduk jadi satu. Tapi kalau udah beres, wah rasanya lega banget. Dikasih petualangan, dikasih cerita sama M10 ini. Sampai dipikir menghayal halu tingkat tinggi, sampai nyangka timing gear lompat, saluran bensin mampet, vakum bocor, kabel busi bermasalah, AFM error, koil sama delco udah hancur, error, kemana-mana ada pikirannya. Buat yang punya AFM recarbon saya nggak rekomen ya, karena ini susah banget ini. Posisi resistennya itu beda-beda, antara di sini sama tengah sama di ujung ini beda semua. Mendingan beliin yang baru aja, mesin normal, stabil di semua RPM.